Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan yang kemarin masih tentang doa. Doa yang senantiasa harus kita lakukan setiap saatnya. Doa bukan hanya di atas sejadah kita, doa bukan hanya setelah kita melakukan sholat wajib maupun sholat sunnah, tetapi setiap saat kita harus berdoa, me time sama Allah, ngobrol sama Allah, apa-apa mencurahkan isi hati kita kepada Allah. Ayatnya sudah kemarin kita baca ya di dalam surat Ghafir, surat yang ke-40. Saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan kepada kita, siapa saja yang berdoa kepada Allah, maka Allah yang akan perkenankan doa-doanya, maka Allah yang akan mengijabah doa-doanya. Dan ini merupakan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, orang-orang yang tidak mau menyembah kepada Allah, orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka nanti Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah jelas ayat ini mengatakan kepada kita bahwa ketika kita sombong, tidak pernah meminta, tidak pernah mengadukan segala apapun kerisauan hati kita, maka Allah menggolongkan kita menjadi hamba-hamba yang sombong. Dan bukan hanya itu, Allah yang nantinya akan memasukkan orang-orang tersebut ke dalam neraka jahanam. Ya udah neraka jahanam. Ya, ini adalah tempat yang seburuk-buruknya. Lalu dalam keadaan hina dina. Dalam keadaan hina saja tidak masuk neraka, ini sudah rugi, apalagi ini sudah masuk neraka dalam keadaan hina. Tuh, na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Kawan-kawanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita nih selalu saja menganggap enteng hal ini, seolah-olah kita tidak peduli dan tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sejatinya yang mengurus, mengatur kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang kita seringkali menyepelekan, dianggap nggak penting dah kalau doa dah. Yang penting saya ikhtiar, udah ikhtiar aja cukup buat saya. Padahal sesungguhnya yang mengatur segala urusan kita adalah Allah. Sehebat apapun kita ikhtiar, apalagi di SWTD ini kita sudah belajar ya, materi 80-20, sudah ingat semua? Masih ingat semua? Ya mudah-mudahan nih kawan-kawan tidak sampai sekali ya membaca materi SWTD ini. Kemarin juga saya dapat WA juga nih dari alumni, kalau saya lagi galau itu udah deh, pokoknya saya baca materi aja. Alhamdulillah ketika baca materi ini, akhirnya kekuatan, semangat untuk beribadah kepada Allah, untuk tidak galau lagi, ini terobati. Apalagi kalau jika kawan-kawan menjadikan Al-Quran ini satu-satunya solusi hidup, ya, satu-satunya petunjuk buat kita. Sekarang pertanyaannya, pernah nggak kita ketika kita galau, ketika kita sedih, ketika kita gelisah, kita kembali kepada Allah? Dengan cara apa? Dengan cara berkomunikasi dengan Allah. Salah satunya
Cara berkomunikasi kita dengan Allah adalah dengan kita membaca Al-Quran. Dan tentunya Al-Quran yang kita baca ini adalah Al-Quran yang memang harus kita pahami. Bagaimana caranya bisa memahami Al-Quran ini dengan artinya, gitu ya. Kita lagi galau nih, sebelum buka Al-Quran kita bilang dulu sama Allah, ya Allah, izinkan aku berkomunikasi denganmu ya Allah, tentang kerisauan hatiku, tentang kegalauan, tentang kesedihanku. Udah buka secara random tuh, buka. Biasanya nih ketika kita membuka Al-Quran, itu biasanya sesuai dengan jawaban kita, jawaban yang kita perlukan. Artinya nih Allah ingin berkomunikasi dengan kita. Jadi total solusi untuk kesedihan kita itu Al-Quran, ya. Pokoknya kawan-kawan yang sampai saat ini belum punya Al-Quran perkata atau terjemahan, niatin untuk bisa membeli Al-Quran perkata ataupun terjemahan. Kalau nggak bisa juga berdoa aja, ya Allah saya pengen Quran, ya Allah saya pengen Quran, saya pengen lebih lagi mendekatkan diri kepada Allah. Udah mintanya sama Allah ya. Kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sedih sekali ya ketika mendengarkan cerita ada salah satu alumni yang saya sampaikan kepada dia, saya ledekin gitu ya. Ini hebat nih alumni nih gitu. Alumni itu bukan sekedar alumni ya. Mentang-mentang alumni, udah 30 hari ini. Udah saya mah nggak mau ngelanjutin misalkan amalan-amalan yang diajarkan di SWTD ini. Sholawatnya ditinggalkan, baca waqiahnya juga enggak, sholat tahajudnya enggak, sholat duhanya enggak, ya karena udah ngerasa alumni. Padahal sesungguhnya ketika kita misalkan memiliki keinginan yang banyak, harapan yang banyak, cita-cita yang banyak, justru itu nggak boleh ditinggalkan. Kita mah aneh sih, ya termasuk diri saya juga dulu seperti itu. Kita mah aneh, mati-matian kita mencari perhatian manusia. Coba deh, sekarang manusia nih ketika bekerja misalkan di satu perusahaan gitu ya, apa yang dia lakukan ketika dia menginginkan gajinya naik? Apa yang dia lakukan ketika dia menginginkan jabatannya naik? Maka dia akan bekerja dengan sangat amat maksimal. Pokoknya luar biasa nih, gak mungkin kan pengen gaji gede tapi tidak sesuai dengan ikhtiarnya. Pengen diangkat misalkan jabatannya, dinaikkan jabatannya, tapi dia gak pernah masuk, kerjanya gak pernah masuk, asal-asalan, kerjanya asal-asalan. Kemudian dia juga tidak mau mencari perhatian bosnya, dia tidak mau melakukan pekerjaan yang terbaik gitu, yang dia persembahkan untuk perusahaannya. Maka jangan harap nih bosnya akan melihatnya. Gak mungkin kan seorang bos pimpinan perusahaan dia mengangkat karyawannya yang malas. Bisa bahaya nih, bisa merugikan perusahaan nih. Tuh. Nah, kita saja begitu sama manusia, mencari perhatian manusia supaya kita disejahterakan oleh manusia yang lain. Kenapa kita tidak mencari perhatian Allah? Makanya saya sampaikan kepada kawan-kawan semua ya, istiqomah. Dan istiqomah ini harus diminta. Kawan-kawan yang sampai saat ini sujud terakhirnya belum meminta keistiqomahan kepada Allah, coba dilakukan. Doa yang wajib yang harus dibaca ketika sujud terakhir kita adalah yang 3 itu yang kemarin yang sudah kita bahas bersama-sama. Kita ingin mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita ingin mati dalam keadaan husnul khotimah. Terus apa lagi? Kita ingin taubatan nasuha qoblal maut. Sebelum kematian kita bisa bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya. Dan kita ingin, karena Allah yang membolak-balikkan hati kita ingin istiqomah dalam ketaatan kita kepada Allah. Itu doa yang wajib dibacakan ketika sujud terakhir kita. Karena sujud terakhir ini merupakan salah satu waktu di mana doa kita insya Allah akan terijabah.
Saya kalau sujud terakhir itu lama banget ya. Bukan cuma itu yang saya minta sama Allah, apa saja. Termasuk saya mendoakan kawan-kawan semua, khususnya di SWTD ini, agar mudah-mudahan Allah senantiasa istiqomahkan dalam ketaatan kepada Allah. Itu yang paling penting. Karena sesungguhnya bonus-bonus, kebahagiaan, hajat, cita-cita, keinginan yang kawan-kawan inginkan itu insya Allah akan terkabul ketika kawan-kawan bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Nah, ini saya sedih sekali gitu ketika misalkan ada di antara kawan-kawan semua ya yang hajatnya sebetulnya masih jauh banget gitu dari harapan, keinginannya masih jauh gitu ya, belum terkabulkan, bahkan mungkin masalah-masalah yang dihadapinya belum sama sekali terselesaikan. Ada titik terang tapi kayaknya belum sampai ke benar-benar puncaknya gitu. Tapi amalan-amalan yang sudah didawamkan di SWTD ini dilupakan. Saya sedih gitu, tapi kan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena sesungguhnya yang bisa merubah semuanya adalah Allah. Sesungguhnya yang bisa memberikan hidayah itu adalah Allah. Oleh karena itu saya hanya mengingatkan saat ini kepada kawan-kawan semua, jangan pernah meninggalkan itu semua. Ketika pembiasaan baik selama 30 hari kemarin riadoh kita bersama-sama, ada saya di dalamnya. Ya, begitu semangat kawan-kawan untuk melakukannya. Kenapa ketika saya tidak berada di grup tersebut, ini semangatnya kendor? Makanya ini harus diluruskan. Jangan-jangan nih kawan-kawan beribadah bukan karena Allah. Kawan-kawan beribadah hanya karena saya. Karena dilihat Nashwani ya, saya setoran apa belum nih, tahajud apa belum nih, dan sebagainya dan sebagainya. Yuk kawan-kawan, saya mengingatkan kepada kawan-kawan semua untuk terus meluruskan niat-niatnya. Semuanya lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena penilaian manusia. Sekarang sudah tidak peduli. Kalau alumni itu sudah tidak peduli dengan penilaian manusia, harusnya seperti itu. Ibadah itu mau dilihat atau tidak tetap ibadah kita. Karena Allah yang Maha melihat kita. Amalan-amalan sunnah yang lain, amalan wajib, amalan sunnah yang lain kita lakukan hanya semata-mata karena mengharapkan ridho dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita ingin mendapatkan perhatian, pujian dari manusia yang mereka sendiri ya, ketika misalkan kita hanya mengharapkan pujian, pengharapan dari manusia, mereka sendiri tidak akan bisa memberikan bantuan apa-apa. Apa nanti di akhirat mereka akan bantu kita? Ya, mereka sendiri akan memikirkan amalan mereka sendiri. Apa nanti misalkan di akhirat nanti kita akan berkata, mana yang dulu pernah muji saya? Ayo sini. Benar gak nih pujian yang dulu engkau sampaikan kepada saya? Ayo bantu saya. Enggak bisa. Kita ini akan ditolong oleh amal kita sendiri. Oleh karena itu, yuk luruskan niat kita ya. Kalau kita memang merasa diri kita pengen ditolong sama Allah, pantaskan diri kita. Makanya materi yang pernah saya sampaikan tentang cerita saya waktu ingin memiliki rumah tempat tinggal, saya begitu benar-benar menggebu-gebu mintanya sama Allah, netesin air mata. Bahkan saya sampaikan kepada kawan-kawan semua ya, kalau kawan-kawan berdoa tidak sampai meneteskan air mata, jangan-jangan doanya gak serius. Karena saya dulu begitu, gak ada saya itu ya ceritanya doa yang gak nangis. Karena saking pengennya ditolong sama Allah, nangis. Dan saya selalu memantaskan diri saya, ya Allah, masa saya pengen punya banyak hajat, cita-cita, keinginan yang saya ingin wujudkan, masa saya tidak bisa mempersembahkan segala sesuatu untuk Allah? Kita saja bisa melakukan apapun yang terbaik untuk orang-orang yang memang akan membantu kita. Masa iya kita tidak mau memberikan sesuatu yang terbaik untuk Allah? Yang ketika misalkan kita mendapatkan cinta dan ridhonya, kita akan mendapatkan sesuatu hal yang kita inginkan. Masa iya kita tidak mau mempersembahkan yang terbaik? Kan jadinya gimana nih? Jadinya kita curang gitu.
Jadinya kita egois. Kita ingin Allah menolong kita, tapi kita tidak melakukan yang terbaik untuk Allah. Kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita cinta sama seseorang, kita sayang sama seseorang, kita selalu merindukan seseorang, kira-kira apa yang kita lakukan? Tentunya kita pengen ya terus bersama orang-orang yang kita cintai. Kalau kita rindu seseorang, kita juga pengen terus bersama orang-orang yang kita cintai. Kalau kita sayang sama seseorang, cinta sama seseorang, pasti kita ingin memberikan yang terbaik untuk mereka. Apapun itu, dalam kondisi sesulit apapun itu, kita pasti ingin memberikan yang terbaik untuk orang tersebut. Kenapa sama Allah tidak seperti itu? Kalau kita merasa cinta, sayang, rindu selalu sama Allah, kenapa? Ketika kita sholat aja kita pengennya buru-buru. Ketika kita berdoa aja kita pengennya buru-buru. Katanya cinta, katanya selalu rindu sama Allah, tapi kita tidak melakukan hal-hal seolah-olah kita itu cinta dan rindu sama Allah. Coba deh kawan-kawan, punya nggak orang yang dicintai? Ya, punya ya pastinya ya. Setiap orang pasti punya orang yang dicintai. Gimana kira-kira rasanya? Pengennya lama atau sebentar? Pengennya lama. Coba bayangin, kenapa sama Allah tidak seperti itu? Kalau kita menganggap Allah itu adalah kekasih kita, kecintaan kita, tentunya kita ingin berlama-lamaan dengan Allah. Bahkan udah tidak ada lagi tuh ya perkataan-perkataan kita ya. Misalkan pas banget azan, lah kok azan lagi sih? Baru juga tadi. Enggak, justru kita akan merindukan dan menantikan momen-momen ketika kita berjumpa dengan Allah lewat sholat kita. Ya Allah, udah jam setengah 3 nih, setengah 3 sore. Lama banget ini ya waktu asar. Rasa-rasanya pengen sholat terus gitu ya. Enak, nikmat gitu. Berdoa, sujud, menghayati setiap doa-doa kita, bacaan-bacaan sholat kita hayati. Lihat artinya. Kalau nggak punya bukunya bisa searching di Google, banyak. Kawan-kawan jangan pernah membatasi diri sekarang belajar. Belajar sama siapa aja silahkan. Belajar sama media apapun silahkan. Media buku, media elektronik silahkan. Mudah-mudahan itu menjadi ilmu tambahan juga buat kawan-kawan semua. Jangan sampai terpaku kepada satu guru. Apalagi misalkan terpaku sama saya doang. Aduh, kawan-kawan. Kalau cuma terpaku sama saya, insya Allah bakal kecewa. Karena dengan segala keterbatasan ilmu yang saya miliki, pengalaman yang saya miliki, ini gak ada apa-apanya dibanding guru-guru yang lain. Saya mah nih SWTD ini hanya sekedar cerita saya. Cerita pengalaman hidup saya. Yang pastinya sudah ditebak ya, ilmunya itu aja. Tuh. Jadi ini saya menggebu-gebu memberikan motivasi semangat buat kawan-kawan. Ini agar supaya kawan-kawan bangkit lagi semangatnya. Alhamdulillah hari ini hujan di daerah Payangan dan sekitarnya. Salah satu waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika turun hujan. Yuk sama-sama kita tundukkan kepala dulu, walaupun nanti mungkin voice note ini ketika di-share ini hujannya sudah berhenti, tapi mudah-mudahan ini waktunya karena saya pas membuat voice note ini dalam kondisi hujan, turun hujan, ini mudah-mudahan nih doa-doanya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan segala hajat, cita-cita, keinginan kita, apapun yang menjadi kerisauan hati kita, kegalauan hati kita, mudah-mudahan ya Allah senantiasa memberikan kebahagiaan untuk kita. Bukan hanya bahagia lahir kita, tetapi yang paling penting adalah kebahagiaan batin kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Mudah-mudahan kabul ya. Ya, waktu hujan, ini doa-doa yang mustajab itu banyak sekali, diantaranya adalah ketika turun hujan. Kemudian doa-doa yang mustajab yang lainnya apa? Ketika dalam perjalanan, kawan-kawan kalau punya kegiatan ya, yang kegiatan tersebut misalkan banyak di jalan gitu, orang yang kerja dari rumah sampai tempat kerja, atau misalkan orang yang biasa dagang, dia belanja dari rumah ke pasar, ataupun misalkan yang lagi tamasya, lagi mau silaturahim ke tempat saudara atau siapapun, itu jangan pernah berhenti tuh berdoa. Doa. Pokoknya mulut kita, pikiran kita, hati kita jangan sampai kosong. Itu terus aja, ngucap dalam hati, walaupun misalkan kita ngucap dalam pakai mulut kita, kadang-kadang orang ngeliatnya ini orang gila kali yang ngomong sendiri. Enggak apa-apa, ucap aja dalam hati gitu. Apapun yang ingin kawan-kawan sampaikan, silahkan kawan-kawan sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terus apalagi nih doa-doa yang mustajab? Doa-doa yang mustajab salah satunya adalah bainal adzan wal iqamah, di antara azan dan iqamah. Makanya kenapa di SWTD ini walaupun amalan wajibnya 4 ya, tetapi kita harus mengupgrade. Kemarin ada yang nanya juga, upgrade apa sih Teteh ngomong upgrade mulu gitu ya. Upgrade itu adalah memperbaiki, meningkatkan ibadah kita. Bukan hanya sekedar itu saja, tetapi tingkatkan semua ibadah-ibadah yang lain. Kalau kemarin kita hanya melaksanakan sholat wajib aja nih, sekarang harus mulai nih melakukan sholat sunnah qobliyahnya, sholat sunnah sebelum sholat fardunya, kemudian sholat sunnah setelah sholat fardunya. Dan salah satu waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat atau berdoa di antara azan dan iqamah. Jadi kalau saya biasanya sholat sunnah dulu qobliyah, itu setelah sholat sunnah qobliyah saya berdoa. Doanya yang wajib aja, wajib. Kalau misalkan lama ya, kalau misalkan kita sholat sendiri bisa lama, tapi kan kalau sholat berjamaah kadang-kadang kan waktunya terbatas ya. Jadi yang wajib aja. Apa yang wajib terserah kawan-kawan. Biasanya kalau saya doa yang biasa saya panjatkan bainal adzan wal iqamah itu adalah doa Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Ini doa supaya kita terhindar dari rasa malas. Karena sesungguhnya manusia ini ya wajar nih punya rasa malas gitu ya. Makanya ada doanya, doa yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW agar supaya kita terhindar dari rasa malas, dari rasa kikir, ya dari rasa memiliki hutang yang banyak, kemudian penindasan dan sebagainya. Ini doa yang bagus yang boleh kawan-kawan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bainal adzan wal iqamah. Jadi habis doa itu baru qomat kan. Habis qomat baru sholat fardu, seperti itu. Baik kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya, kawan-kawan harus memantaskan diri, bukan cuman hanya ngomong doang nih. Saya sering banget ngomong memantaskan diri, ini harus dipraktekin. Karena tidak mungkin hanya mengatakan dan hanya berucap kata-kata memantaskan diri doang, tapi kita benar-benar tidak memantaskan diri gitu. Coba sekarang ya, yang masih punya banyak masalah, udah nggak usah kemana-mana, mentokin aja sama Allah, udah langsung sama Allah. Minta sama Allah, pantaskan diri kita, lakukan amal soleh, lakukan amal baik, yang mudah-mudahan amal baik ini, yang mudah-mudahan amal soleh ini bisa mengundang cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti pembahasan kita akan kita bahas tentang manfaat atau janji-janji Allah bagi orang-orang yang terus berbuat baik, janji-janji Allah kepada orang-orang yang beramal soleh. Nanti insya Allah ke depan kita akan bahas ya. Kita akan pelan-pelan bahas satu demi persatu. Mudah-mudahan ini menjadi semangat juga bahwa kita dinilai atau tidak dinilai oleh orang lain, terus lakukan kebaikan. Disanjung atau tidak disanjung oleh orang lain, terus beribadah secara maksimal. Karena penilaian kita sesungguhnya adalah, yang kita harapkan adalah hanya penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin
Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.